Terima kasih Anda kembali di One on One pemirsa. Kita lanjutkan bersama dengan Prof. Jimli Asidiki untuk menjawab seperti apa target dari Komisi Reformasi Polri. Kalau tadi Anda sampaikan Pak Prabowo targetin 3 bulan lapor kepada saya. Nah, target 3 bulan ini apa yang akan dicapai, Prof? Ya, kami udah sepakat bagi 3. Bulan pertama kita belanja ide. Kalau dibilang belanja masalah, ada kritik. Kita harus belanja solusi juga. Itu dia. Jadi betul. brainstorming gitu. Nah, ini penting ya. Jadi bukan hanya rekomendasi yang bisa kita tulis. Saya sendirian bisa nulis, ya kan? Profesor-profesor yang jadi anggota bisa aja nulis. Tapi, ya kan? Itu tidak partisipatoris. Sedangkan masalah kepolisian sudah melibatkan emosi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka partisipatory, meaningful, participation seperti yang diputus oleh MK itu, pentingnya partisipasi bermakna itu jauh lebih penting ketimbang hasilnya, atau setidak-tidaknya sama penting. Nah, jadi kita sebulan ini kita kumpulin. Ada pendapat nanti misalnya para pengacara senior, itu Hotman sudah kontak saya, mau kumpulin pengacara-pengacara karena mereka berpengalaman berhubungan dengan jaksa, polisi, berhubungan dengan polisi dalam menyelesaikan perkara pidana. Kan bagus kita dengar. Nah, begitu juga korban-korban misalnya. Ini saya sudah dihubungi oleh ini siapa namanya Repli Harun dan kawan-kawan minta waktu ketemu. Waduh, mau ngomong apa mereka ini? Jangan-jangan ijazah, soal ijazah pula gitu kan. Nah, jadi banyak sekali yang minta didengarkan, maka ini harus kita layani. Nggak Bulan bisa. Pertama. Iya, begitu juga kemarin dengan GNB, Gerakan Nurani Bangsa. Ya, kita mau tahu apa sih yang mereka bayangkan. Ya kan, waktu bertemu presiden kan waktunya terbatas. Nah, kemarin kita bikin 3 jam. Wah, diskusi, ya kan? Banyak tuntutan-tuntutan rakyat yang disampaikan. Macam-macam tuntutannya. Ya, biasanya orang menuntut kan mesti yang ideal-ideal. Apa sih, Prof, poin tuntutan utamanya? Ya, kalau kemarin misalnya bagaimana polisi itu jangan, ya kan, dipengaruhi oleh politik. Dan juga harus dijauhkan dari bisnis, gitu-gitu. Antara lain. Ada lagi yang lain-lain yang diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa itu. Tapi kalau itu kita sepakati jadi kebijakan, pilihan kebijakan, undang-undangnya harus diubah gitu loh. Nah, jadi serius, bukan hanya mengubah perilaku operasional, ya kan? Dan rekomendasi saja gitu ya. Bukan hanya rekomendasi aja, tapi itu nanti setelah 1 bulan, bulan kedua kita akan mendiskusikan pilihan-pilihan kebijakan. Nanti bulan ketiga kalau bisa sudah drafting, legal drafting. Bila perlu rancangan undang-undangnya kita selesaikan. Artinya output dari komisi ini tidak hanya sekedar rekomendasi saja? Enggak, kalau rekomendasi nanti lama lagi. Mantap. Itu loh, biar pemerintah, ini anggota yang ditunjuk oleh presiden, ini kan bukan orang sembarangan. Menko, Wakil Menko, Menteri Hukum, kan dia punya staf, jajaran. Kita tinggal nyuruh-nyuruh kan. Pokoknya yang kita lapor nanti kepada presiden udah konkret. Tinggal dia teken. Ya kan, sesuai prosedur ke DPR dulu, tapi udah matang gitu loh. Yang juga kemudian bisa langsung dieksekusi gitu kan. Karena kalau kita lihat kan Prof gini ya, sebenarnya kan ada beberapa poin permasalahan penting yang kemudian menjadi tuntutan rakyat yang pasti Prof Jimli juga sudah paham betul begitu kan. Tapi diantaranya kan bagaimana kemudian sorotan publik terhadap penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri, Prof. Itu baru satu dari beberapa tuntutan lain. Bagaimana Prof kemudian bisa menjawab hal ini? Ini kan bagaimana? Ini kan sudah terstruktur, ekosistemnya sudah terbentuk di tubuh Polri selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Bisakah dirubah dengan hitungan bulan? Bisa. Bisa aja, tapi jangan juga menganggap Polri itu jelek semua.
itu kan oknum kasus-kasus begitu, jangan pukul rata. Betul. Banyak sekali Ya. di lingkungan polisi itu yang hebat-hebat gitu. Polri yang berintegritas, yang Ah. humanis, dekat dengan rakyat, kami yakin betul itu ada. Tapi kan oknum-oknum ini loh, Prof. Maka aturannya harus diperbaiki untuk memastikan itu. Yang kedua, bisa juga teknologinya kita modernisasi. Misalnya soal lalu lintas. Kalau dulu kan pungli-pungli di lalu lintas. Nah sekarang ini dengan CCTV, ya kan, nggak perlu polisi lalu lintas lagi, udah kena aja yang melanggar, ya kan. Nah yang begitu-begitu akan mengubah perilaku. Teknologi akan memaksa perubahan budaya kerja, jadi makin modern, makin efisien, misalnya gitu. Kalau Ya kan? CCTV kan saat ini kan sudah ada, Prof. Ya Karena itu contoh. Ya. Itu contoh bagaimana teknologi bisa mengubah perilaku. itu yang nanti akan dipikirkan, Ya, gitu kan? Karena kan sorotan publik terkait sebenarnya kalau bisa kami bacakan ya, banyaknya kasus-kasus aparat yang kemudian dinilai bertindak sewenang-wenang, bahkan hingga menggunakan kekerasan, bahkan dengan aktivitas kriminal. Kita lihat banyak kasus-kasus demikian, Prof. Sayang begitu ya, citra Polri yang kemudian dibangun dengan susah payah justru dirusak dengan hal demikian yang terbukti juga bahwa trust publik terhadap tubuh Polri. Ya itu klaster sendiri. Jadi bagaimana mengawal kebebasan ekspresi. Kebebasan berekspresi itu bagian dari rohnya demokrasi. Itu nggak boleh kita kurang-kurangin. Nah, sekarang kita evaluasi juga, bukan hanya kaitannya dengan undang-undang Polri, tapi undang-undang ITE, Ya. gitu kan? Nah, juga undang-undang nanti KUHP ini nanti akan udah selesai ini itu semuanya menyumbang mengenai modernisasi kualitas pelayanan penegak hukum kita. Misalnya ini diskusi aja ya tentang delik aduan. Ya. Delik aduan itu ada beberapa kategori. Contohnya itu adalah penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, ya kan? Nah, ini tingkat peradaban kemanusiaan itu kan berubah, berkembang. Makin lama orang itu tidak terlalu terhina lagi, apalagi di era medsos sekarang. Kalau diperturutkan rasa terhina, lalu kemudian mengadu di era kebebasan sekarang ini, banyak sekali orang saling melapor dan saling mengadu. Habis kerjaan polisi itu melayani pengaduan. Yang pengaduan itu berkenaan dengan perasaan privat, perasaan pribadi orang dalam suasana lingkungan kehidupan yang post-truth sekarang, digital begini. Tiba-tiba negara harus turun tangan ngurusi perasaan orang per orang. Rasa tersinggung sini, rasa tersinggung. Nah ini perlu dipikirkan. Di zaman sekarang bisa nggak misal ya didekriminalisasi. Jangan direspon dengan pidana. Nah itu satu. Ya, meskipun itu sebenarnya hak ya Prof ya, iya, sebagai rakyat. Tapi zaman kan udah berubah. Ada restoratif justice? Nah itu yang kedua. Ya kan sudah ada komitmen untuk restoratif justice. Begitu juga KUHP kita, salah satu perspektifnya, filosofi yang terkandung di dalamnya, restoratif justice. Nah, lalu ini harus dipraktekkan. Ya, kira-kira ya kayak begitu. Sehingga kita tidak perlu mempidanakan semua masalah. Apalagi penjara udah penuh sekarang. Penjara udah penuh. 208% over kapasitas. Apalagi hampir separuh diantaranya narkoba lagi. Nah, jadi kalau kita terus melakukan pemidanaan dan pemenjaraan, itu tidak solusi. Yang masuk penjara itu, yang tobat cuma 30%. 30% kedua itu dendam karena merasa tidak salah. Orang kayak Gus Nur, orang kayak Bambang Tri. Seumur hidup dia tidak terima gitu loh. Dia dendam. Nah, yang barusan meninggal Pak Antasari Azhar, dia dendam. 30% kayak gitu. Tapi yang paling banyak itu yang 40%. Makin jadi. Maka pemenjaraan itu bukan solusi untuk membangun kualitas perilaku warga. Nah, jadi
Itulah sebabnya para filosof selalu ya menyebut dan sering kita sitir, pidana itu adalah ultimum remedium, upaya paling terakhir. Nah, jadi jangan semuanya dipidana lagi, pidana. Nah, itu kasihan juga polisi. Khawatirnya nanti juga banyak yang kemudian mengambil celah dari kasus ini. Nah, politik kadang-kadang menggunakan pidana. Itu dia. Perdata pun bisnis bertengkar, ya, gugatan perdata, tapi dia juga menitipkan semangat kompetisinya itu dengan pidana. Jadi pidana ini jadi alat politik, alat bisnis dalam praktek. Tapi bukan cuma di kita, seluruh dunia gitu. Maka harus dievaluasi, gitu loh. Kita juga ingin dengar, Prof, evaluasi konkret seperti tadi dan juga beberapa hal lain agar kemudian mengembalikan lagi marwah dan citra polisi sebagai pelindung rakyat. Nah, Sesaat lagi jawab. ya itu target kita.